dengan transparansi dana itu? Transparansi dana itu adalah memberikan informasi kepada mahasiswa secara luas mengenai dana yang ada di akademik maupun yang ada di IMAKA, seperti itu. Dan saya akan mencoba menjelaskan mengenai dana transparansi dana yang ada di akademik. Itu disesuaikan dengan Undang-Undang KIP tahun 2008 mengenai adanya informasi publik itu tentang keuangan. Yang kedua itu adalah transparansi dana di IMAKA. Di sini udah ada ya pada periode ini mengenai transparansi dana di IMAKA itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 di Badan Keuangan, yaitu mengenai adanya transparansi dana yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut oleh Badan Keuangan itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan tim kontra untuk memberikan awalan tentang transparansi dana akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menegaskan bahwa tidak perlu adanya transparansi dana dari akademik ke mahasiswa, karena itu akan berpengaruh pada pencitraan kampus itu sendiri. Karena apabila ada kasus-kasus di dalam kampus seperti itu, maka yang citranya pada apabila terpublish ke media, nantinya itu yang akan dapat efek negatifnya itu kampus AK itu sendiri, terlepas dari adanya indikasi ada atau tidak. Sebagai fakta saja bahwa Akademi Kimia Analisis telah diaudit oleh 3 lembaga, salah satunya dari BPK, dan BPK menyatakan bahwa AK lulus dalam itu. Jadi AK sudah bertanggung jawab kepada pemerintah, dan pemerintah mempercayakan dana yang ada, dana DIPA itu kepada AK. Jadi buat apa lagi kita mencari-cari kesalahan dari akademik, sementara pemerintah sudah menyatakan bahwa AK itu tidak bersalah, AK itu bersih. Buat apa kita cari-cari lagi? Nanti apabila terjadi seperti itu, sanksinya itu apa dari pemerintah, sanksi seperti akreditasi turunnya kepercayaan masyarakat pada AK buat menyekolahkan anak-anaknya itu di AK, sementara AK sedang berkembang. AK sekarang pendaftarnya sudah banyak peminat ke AK, nama AK sudah berkembang. Masa cuma karena kasus yang tidak benar mau jatuh lagi ke bawah seperti itu? Ya, terima kasih. Sangat seru dua sisi yang sangat positif ini, positif negatif ya. Yang pertama dari tim Koro mengatakan ada dalam undang-undang keterbukaan informasi publik tentang transparansi dana itu sendiri. Kemudian dari tim kontra mengatakan ini akan berhubungan dengan citra positif AK yang ketika nanti adanya transparansi ini akan memberikan image yang negatif buat AK itu sendiri. Masuk sesi 2. Silakan dari tim pro untuk menanggang atau menanggapi pernyataan dari tim kontra. Bismillahirrahmanirrahim. Kami beda pendapat ya. Kenapa kita tuh harus mengetahui dana-dana yang dikeluarkan oleh akademik, dimana berdasarkan hukum juga di UU KIP, dimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau sering disebut dengan Undang-Undang KIP, di mana setiap orang itu berhak memperoleh informasi. Satu lagi tadi ya, kalau kita ada informasi keuangan yang kurang baik akan menghasilkan image negatif pada akademik. Ya itu sebenarnya sih sebuah pelanggaran dari akademik, di mana penyelenggaraan pemerintahan di sini akademik perlu diawasi oleh kita, perlu diawasi oleh mahasiswa, perlu diawasi oleh masyarakat, karena pada hakikatnya dia itu bekerja untuk mahasiswa dan untuk masyarakat gitu. Nah, boleh tambahan? Yang mencoba menambahkan? Ya cukup tanggapan dari tim kontra, silakan memberikan tanggapannya. Kami akan menegaskan kembali bahwa akademik itu bertanggung jawab kepada pemerintah dan bukan kepada mahasiswa. Karena di sini pemerintah sudah memberikan kepercayaan kepada akademik. Jadi akademiklah yang bertanggung jawab kepada pemerintah, bukan kepada mahasiswanya. Kita sebagai mahasiswa tugasnya di sini adalah untuk belajar. Biar akademik saja yang mengatur tentang dana-dana tersebut. Terima kasih. Iya, apakah dari tim pro ada tanggapan atau sanggah tentang pernyataan tim kontra? Silakan. Ya, saya mencoba menanggapi ya. Tadi katanya yang pertama itu adanya pencitraan negatif karena adanya transparansi dana. Saya merasa itu lebih condong ke arah negatif, lebih positif dengan adanya transparansi dana ini. Kenapa? Karena kita sebagai mahasiswa memang tadi dikatakan bahwa pihak akademik tidak bertanggung jawab kepada kita, tapi bertanggung jawab kepada pihak pemerintah. Tapi kita di sini selaku mahasiswa yang sebagai publik di sini, kita memiliki hak publik untuk mengetahui informasi-informasi publik. Dan salah satu informasi publik yang ada di akademik
Analisis Bogor ini, yaitu tentang keuangan. Jelas-jelas sudah diatur, di Maka sendiri sudah memulai untuk mengadakan transparansi dana di DPR. Dan kenapa tidak di akademik juga dilaksanakan itu? Nah, karena apa? Saya ingin bertanya deh kepada Anda, apakah Anda memiliki dasar? Kenapa pihak akademik tidak memberikan transparansi dana ke mahasiswa? Dan kenapa transparansi dana itu harus ditutup-tutupi hanya untuk hal-hal tertentu saja? Mungkin tolong dijawab terlebih dahulu. Ya, silakan dijawab dari pertanyaan Pinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang pencitraan ini tidak lepas dari media ya. Media ini cenderung melebih-lebihkan atau melebay-lebaykan sesuatu yang biasa atau yang biasa terjadi di kampus atau yang terjadi di luar sana. Contohnya saja yang terjadi kasus kemarin, KPK yang meminta duduk baru. Ternyata dari DPR itu biasa-biasa saja, dan faktanya yang media-medianya yang melebaikan. Dan di sini kita takutnya kondisi di kampus kita sekarang biasa-biasa saja. Nanti jika ada terjadi media yang mengetahui, nanti medianya akan melebay-lebaykan situasi di kampus kita, dan kebiasaannya itu dari lebay-lebaynya atau dilebih-lebihkan dari media itu akan berdampak negatif untuk kampus kita sendiri dan civitas akademik seluruhnya. Sekian, nanti akan ditambahkan oleh teman saya. Iya, silakan tanggapan dari tim Pro. Ya, ingin mencoba menanggapi ya mengenai pencitraan negatif dari media itu sendiri. Pernah dengar kutipan dari Pak Maman itu sendiri yang mengenai transparansi dana, bahwa kalau misalnya ada masalah di akademiknya itu sendiri, boleh melakukan pengkajian gitu di internalnya terlebih dahulu tanpa harus melibatkan media. Kalau misalnya takut ada pencitraan negatif keluar mengenai akademik ini analisis sendiri, seperti itu. Jadi terus saya juga akan menekankan gitu ya, mungkin emang akademik memiliki sudah bertanggung jawab kepada pemerintah gitu ya mengenai transparansi dana dan sebagainya mengenai keuangan itu. Tapi dilihat lagi gitu, sumber dana itu nggak cuma dari pemerintah, tapi juga dari mahasiswa baru yang datang ke Akademik Kimia Analisis Bogor. Apakah kita salah sebagai mahasiswa untuk meminta transparansi dana gitu? Silakan Tolong jawab pertanyaan yang tadi belum dijawab. Terima kasih. Diberikan untuk menjawab pertanyaan dan silakan tanggapannya. Oke, sebelumnya kami akan menanggapi. Tadi dari kutipan Anda mengatakan bahwa memang pemerintah sudah memberikan kepercayaan. Berarti Anda sudah mendukung statement kami bahwa tidak perlu adanya transparansi dana. Dan akan ditambahkan oleh teman saya. Saya mencoba menjawab tadi kenapa harus tidak memberitahu kita sebagai mahasiswa. Dianalogikan seperti rumah tangga, kita sebagai anak, kita diberi dana oleh orang tua, jajannya segini. Tapi ketika anaknya itu akan meminta-minta gitu, pengen tahu pendapatan orang tuanya berapa, terus kenapa saya cuma dikasih segini, pasti orang tuanya tidak mau memberitahu kan kewenangan anak itu apa. Itu. Ya, yang masalah tadi bukan masalah kami mendukung Anda, bukan masalah kami mendukung statement bahwa kami pihak pro mendukung bahwa transparansi dana itu tidak diperlukan di Akademik Kimia Analisis Bogor ini. Tapi coba telah lagi kata-kata teman saya, Pak Maman selaku direktur telah memberikan bahwa transparansi di sini itu di lingkup AK dulu, jangan disebar-sebarkan. Maksudnya istilahnya kita juga sebagai mahasiswa, sebagai penghuni salah satu di sini juga harus menjaga citra positif itu. Bukan berarti kita sebagai mahasiswa memberikan informasi yang berlebih-lebihkan. Media kenapa mendapatkan informasi yang berlebih-lebihkan? Pasti ada oknum-oknum di situ. Nah di sini kenapa mahasiswanya lah yang harus cerdas. Sebagai mahasiswa yang kritis ya, saya katakan kepada mahasiswa sekalian yang kritis, atau mahasiswa yang merasa dirinya masih pemuda dan memiliki pengetahuan yang ingin terus digali. Coba pikirkan, kalian jangan hanya memikirkan hasil, tapi tolong proses. Kalian harus tahu jalannya dana itu seperti apa. Jangan hanya menerima iya atau tidak dana itu kemana gitu. Oke, silakan tanggapan dari kontra. Singkat dari saya, media itu mempunyai pasukan ninja. Sekian, terima kasih. Ya, apakah ada tanggapan dari tim media memiliki pasukan ninja? Apa? Perlu kita tahu bahwa media-media itu mempunyai pasukan ninja tanda kutip. Bukan memang kita tidak memberitahu media-media, tapi media mempunyai pasukan ninja yang tidak kita ketahui. Iya, pasukan ninja yang dibahas. Silakan tim Pro, apakah ingin menanggapi pernyataan tim Pro? Silakan.
pasukan ninja itu ya kita sendiri itu kan ibaratnya ada aib kita ya, yang tidak mesti di ini ya, kita sebagai mahasiswa itu menjaga gitu. Selain ini juga untuk transparansi itu kita tuh berhak untuk mendapatkan informasi-informasi yang mestinya kita dapatkan dari akademik itu gitu, kayak keuangan dan sebagainya. Ya, silakan tim kontra. Ya. Apabila dianalogikan ya, analogi, keuangan itu berperan sangat sentral ya. Kenapa tidak perlu dikasih tahu? Kenapa teman-teman mencari kesalahan akademik seolah-olah ada musuh tidak percaya pada akademik, sedangkan pemerintah saja memberi kepercayaan pada akademik. Kenapa kita harus mencari kesalahan? Terus juga kalau pengen ada transparansi dana di akademik, maka komponen harus juga melaksanakan transparansi dana, dan itu sulit teman-teman. Itu tuh pokoknya akademik sudah memberi kepercayaan kepada kita dana segini, ini dana dari pemerintah. Kenapa kita harus mencari kesalahan akademik, mencari kesalahan akademik bahwa ada indikasi korupsi itu juga berujukan AK sendiri, kalau padahal faktanya itu tidak ada. Jadi kenapa teman-teman harus mencari kesalahan dari akademik? Itu berarti teman-teman tidak percaya pada akademik. Itu yang ingin saya tekankan. Ya, berikan tepuk tangan untuk sesi 2 ini, sangat panas, sangat menarik. Dan ya, saya memberikan kesempatan pertanyaan dari peserta. Turunkan dulu. 1, 2, 3. Bisa, silakan. Iya dong. Masalah pentingnya atau tidak pentingnya, masalah perlu atau tidak perlu adanya transparansi dana itu tergantung dari penting atau tidak penting transparansi dana itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan bagi teman-teman kedua tim, penting nggak sih transparansi dana sehingga kita harus mengadakan transparansi dana di AKI sendiri? Terima kasih. Oke, jelas ya pertanyaannya ya. Jelas pertanyaannya, penting apa tidakkah adanya transparansi dana? Iya. Ya kalau kontra mah juga pasti bilang nggak penting. Ini jangan jawab. Iya, kami sangat penting. Kenapa? Kita selaku mahasiswa sudah saya katakan tadi. Saya katakan lagi, jika Anda mahasiswa yang kritis, jika Anda adalah calon-calon pemuda bangsa, Anda sekalian ini harus mengetahui bagaimana proses ketika Anda mengeluarkan dana. Anda harus tahu arahnya kemana, arahnya seperti apa. Jangan hanya Anda mengeluarkan dana hanya untuk tahu hasilnya seperti apa. Itu namanya Anda tidak cerdas sebagai mahasiswa, dan Anda tidak mengetahui bagaimana apa yang harus Anda lakukan. Sama istilahnya saya analogikan jika Anda berbelanja, Anda memiliki uang tapi Anda membeli saja, Anda tidak tahu berapa biaya itu. Nah, jelas-jelas nih sudah dicontohkan deh satu hal kecil, toko Alfamart memberikan transparansi dana, berapa ini. Jadi kita tahu proses uang kita habis itu kemana, apa saja yang habis, ini kemana dan sebagainya. Tidak hanya mendapatkan barang, uang kita habis. Ya, waktunya habis. Terima kasih. Ya. Cukup bagus. Silakan tim kontra memberikan tanggapannya atau jawabannya. Dari kami sini kembali menegaskan bahwa posisi kami di sini kami menegaskan bahwa transparansi dana di Maka itu tidak diperlukan, tidak penting, karena itu bukan ranah dari mahasiswa, itu kewenangan dari akademik. Tugas mahasiswa di sini ya belajar, biar akademik yang mengurus dana-dana yang ada dari kita fokus belajar saja. Kenapa yang kita harus mengurus urusan dana seperti itu, sementara nanti dana itu juga kembali ke kita, fasilitas yang kita dapat itu kembali ke kita. Lebih baik kita tidak tahu aliran dana itu kemana, tapi kita merasakan fasilitasnya dari akademik, daripada kita tahu tapi kita merasa ada kejanggalan. Ini kok sepertinya tidak ada, ini seperti tidak ada. Jadi kami tegaskan bahwa kami tidak memerlukan transparansi dana di Maka. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kedua bagi tim panelis dan tim juri, silakan untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya bukan pertanyaannya, tapi dari saya cukup memberikan saran saja sebenarnya melihat perjalanan debat dari awal sampai sekarang, terutama bagi teman-teman yang sudah masuk semifinal dan akan maju ke final besok. Yang pertama adalah sebelum debat teman-teman bisa mencari data yang valid ya, data yang valid terutama jika ada seperti tadi undang-undang dan lain sebagainya bawa. Dan jika di dalam debat tim lawan kita menggunakan undang-undang, maka kita pun harus melawannya dengan undang-undang tersebut.
seperti itu. Dan jangan pernah anggap bahwa teman-teman itu misalnya di sini transparansi. Udah menang satu. Wah, saya dapat tim yang kontra nih, padahal ada jelas di undang-undangnya jelas KIP itu. Berarti saya berada di posisi yang nggak enak. Sebenarnya nggak ada dalam debat posisi nggak enak itu. Yang saya di undang-undang KIP sendiri pun ada kalimat yang menyatakan bahwa intinya adalah transparansi itu nggak telanjang. Ada beberapa hal yang memang tidak boleh di publik gitu. Sebenarnya saya menunggu kalimat-kalimat itu dari tim kontra. Jadi ketika tim pro menggunakan undang-undang, silakan tim kontra menggunakan undang-undang juga. Jadi kuat. Dan satu lagi, tolong fokus terhadap sanggahan-sanggahan. Ketika teman-teman menyanggah tolong fokus poinnya tuh apa, mari kita sanggah itu, jangan melebar kemana-mana. Itu saja dari saya. Terima kasih, tidak ada pertanyaan. Ya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, silakan Diana. Terima kasih untuk waktunya. Saya di sini bertanya, ketika diungkapkan bahwa transparansi itu penting dan atau bahkan Pinter juga menyatakan tidak penting, akademik mahasiswa dari akademik sendiri apakah sudah punya peraturan atau punya landasan atau undang-undang sendiri transparansi data itu harus dibuka atau hanya sebatas wacana? Ketika memang akademik punya landasannya, saya ingin tahu itu peraturannya seperti apa. Jadi memang ketika punya transparansi itu harus dibuka, tetapi apabila setiap kebijakan yang tidak tanpa landasan itu berarti memang tidak perlu untuk diberikan kepada mahasiswa. Dan juga ketika akademik memberikan ke mahasiswa berarti organisasi atau mungkin komponen dulu yang ada di maka juga harus memberikannya kepada mahasiswa, dan selama ini rasanya belum dirasakan oleh mahasiswa. Iya, jelas pertanyaannya, jelas. Saya berikan tim pro untuk menjawab. Kalau waktunya masih ada, karena berapa menit? 1 menit. Silakan. Mencoba menanggapi untuk dasar sendiri dari pihak akademiknya. Tadi saya sempat berbincang bahwa sebenarnya dari pihak akademik itu memang memiliki peraturan-peraturan yang dimana itu memang mengatur tentang badan keuangan atau badan tentang bagaimana organisasi di dalam akademik itu sendiri. Tapi yang jelas untuk masalah keuangan ada beberapa yang diaudit memang dari pemerintah. Nah, untuk masalah transparansi dana ke mahasiswa dan ke pihak-pihak lain itu mungkin dari kami kurang valid. Tapi yang jelas pernah mendengar juga ada di dalam statuta akademik. Untuk lebih jelas secara rincinya kami kurang tahu, mungkin ada ditambahkan. Untuk transparansi dana ke mahasiswa itu sendiri mungkin belum dirasakan ya untuk sampai saat ini, karena mungkin baru awal periode ini adanya transparansi dana ke mahasiswa itu sendiri seperti itu. Sehingga mungkin dampak mengenai transparansi dana itu sendiri baru dapat terlihat ketika turun dana. Saat ini belum terjadi penurunan dana dari akademik ke mahasiswa seperti itu. Kemudian badan seperti itulah, akademik itu punya badan audit tersendiri seperti itu, hanya untuk beberapa sumber dananya. Jadi tolong ditekankan setiap dana itu berdasarkan setiap dana itu ada sumber dananya tersendiri gitu, dan ini ada di statuta akademik seperti itu. Terima kasih. Ya, habis waktunya. Silakan tim kontra menjawab dan menanggapi jika perlu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh tim pro tadi, itu tuh diatur dalam statuta akademik. Seperti tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh tim pro. Terus juga menanggapi kata-kata dari AOJ tadi, itu tuh diatur dalam undang-undang KIP pasal 5. Kalau tidak salah itu pasal 17, yaitu ada beberapa informasi tentang transparansi yang tidak boleh dibocorkan apabila itu merusak hubungan antar lembaga-lembaga negara, maupun juga tentang hal-hal yang mengatur tentang antar individu. Apabila hal itu ditransparansikan, maka itu akan merusak pemerintahan itu sendiri. Jadi itu dari dasar-dasarnya itu, maka kami mendukung tidak ada transparansi dari akademik. Kakak itu harus memberi kepada adiknya lah. Iya. Berikan tepuk tangan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Untuk sesi terakhir, kita berikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan dari tim pro. Berikan kesimpulan, silakan. Ya, untuk kesimpulan dari kelompok pro,
perlu adanya transparansi dana baik dari akademik maupun di IMAKA. Kenapa? Karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi publikasi, termasuk publikasi mengenai keuangan. Nah, di sini sudah jelas tercantum pada pasal 18 yang melawan pasal 17 tadi dari tim kontrak yang mengatakan hal yang terkecuali yang ada di pasal tersebut adalah informasi yang tidak kecuali, yaitu rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum dan laporan keuangan. Nah, di sini sudah jelas ada di KIP 2008 bab 5. Dan solusi dari kami, kita jika ingin menerapkan transparansi dana, terapkan dulu di bagian kecil IMAKA. Baru kita setelah menerapkan di IMAKA, marilah kita bersama-sama untuk sama-sama meminta ke akademik bagaimana pihak akademik bisa mentransparansi dana juga ke mahasiswa secara luas. Nah, satu solusi yang lebih spesifik yaitu kami menyarankan bahwa mading akademik bisa digunakan sebagai salah satu publikasi jika transparansi dana itu sudah berjalan. Terima kasih dari kelompok pro. Cukup. Ya, silakan dari tim kontra untuk memberikan kesimpulannya. Kesimpulan dari kami tidak setuju adanya transparansi dana dari IMAKA karena di sini kita lebih melihat dari pencitraan IMAKA untuk menjaga nama baik dan akreditasi IMAKA tersendiri. Dan kita harus percaya bahwa IMAKA sudah diaudit oleh 3 lembaga yang salah satunya ada BPK. Dan sebagai mahasiswa bukan ranah mahasiswa untuk mengatur sedetail mungkin tentang dana IMAKA, karena tugas kita yang paling wajib itu adalah tugasnya belajar. Dan kalau akademik transparansi, maka UKM juga harus diubah sistemnya. Dan juga laporan keuangan IMAKA itu tanggung jawabnya ke pemerintah bukan ke mahasiswa. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat teman-teman. Sebelum ditutup, berikan kesempatan buat panelis memberikan masukan. Bismillahirrahmanirrahim. Terlepas daripada debat ini, baik kita mau atau tidak transparansi, semua berawal daripada kita sesama mahasiswa, sesama manusia, kita saling mengingatkan. Ketika berbicara tentang amanah, baik kita amanah tentang mahasiswa ataupun orang-orang di sana yang bahasanya petinggi-petinggi kampus, petinggi akademik, itu pun harus kita ingatkan. Seperti itu kawan-kawan semua. Berangkat dari saya, memang masalah transparansi ini dibilang penting juga harus sangat penting, karena memang mudah-mudahan para petinggi di sana mendengarkan debat kita, karena sangat bagus sekali menurut saya. Yang ingin saya gimana mau mendengar, diliput aja. Enggak, petinggi-petingginya juga enggak ada. Ditarik dengan 200.000 seperti itu ya. Ya. Yang jadi pertanyaan, ketika 200.000 dikali 300 orang itu sekitar dananya 60 juta. Itu kasat mata telanjang ketika kita menghitung. Nah, ketika turun ke panitia PPSP hanya 20 juta, kemana 40 jutanya? Atau memang turun ke dana lain? Nah, ini berlandaskan dari sini, kita bukan coba untuk bersuuzon bahasanya gitu ya, justru kita menanyakan ke akademik, ini sebenarnya dana lari kemana gitu. Justru kita menghilangkan diri dari suuzon itu. Mudah-mudahan ini bisa coba didengar oleh para petinggi kampus yang di sana gitu, bahwasanya kita bukan ingin menjelekan ataupun tidak ada niat sama sekali untuk menjelekan nama AKA. Justru daripada kemudian kita mengingatkan bahwa ini loh Bu, kalau memang tidak kenapa-napa, kenapa mesti takut, mungkin itu aja. Masalahnya kenapa TPL ketemu gitu. Iya kan. Ya, terima kasih. Terima kasih juga pada peserta, silakan kembali ke tempat masing-masing dan berjabat tangan karena tadi